wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara MPLS SMK PGRI Turen tahun pelajaran 2021-2022. Meskipun melalui media online, tapi saya harap tidak memutuskan semangat kalian mengikuti MPLS hari ini. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah AMD, Kaprogli Teknik Komputer dan Jaringan SMK PGRI Turen tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini, saya didampingi oleh wali kelas kalian saat ini, yaitu Ibu Anik Maslikah SPD, selaku wali kelas 10 TKJ. Nah, guru produktif yang ada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ada 3 guru. Yang pertama ada saya, Bu Hikmah, yang kedua ada Pak Mareda, dan yang ketiga ada Ibu Kiki. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 poin penting tentang materi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Yang pertama yaitu tentang produktif TKJ, meliputi apa itu TKJ, apa saja yang dipelajari di jurusan TKJ. Yang kedua, materi kedua yaitu mengenai praktik kerja industri atau yang biasa disebut prakerin, PKL, atau magang. Apa itu prakerin? Berapa lama nanti kalian harus prakerin, di mana tempatnya, nanti prakerin ngapain aja, dan materi yang terakhir yaitu tentang keunggulan dan prospek kerja jurusan TKJ. Menginjak materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang produktif TKJ. Apa itu TKJ? Teknik Komputer dan Jaringan merupakan salah satu program keahlian SMK yang bergerak di bidang teknologi informasi. Siswa jurusan TKJ dididik mampu melakukan instalasi jaringan komputer baik di dalam maupun di luar kantor. Program keahlian ini dituntut untuk selalu up to date, didukung dengan pengajar profesional di bidang IT dan sarana-prasarana yang mendukung proses pembelajaran siswa menuju pintu gerbang zona digital atau di era industri 4.0. Apa saja yang dipelajari di jurusan TKJ seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum di pertemuan kemarin. Di jurusan TKJ ada 4 jenis mata pelajaran. Yang pertama yaitu nasional, meliputi pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah. Yang kedua ada pelajaran kewilayahan, yaitu meliputi penjaskes dan seni budaya. Yang ketiga ada pelajaran muatan lokal, bahasa Jawa. Dan yang terakhir yaitu peminatan kejuruan. Pada mapel peminatan, kalian akan lebih sering melakukan praktik secara langsung. Contohnya, di pelajaran desain grafis, nanti kalian akan praktik menggunakan software Adobe Photoshop, yaitu editing gambar. Di pelajaran komputer dan jaringan dasar, kalian akan diajari merakit PC, memperbaiki PC yang rusak. Nanti di pelajaran infrastruktur jaringan, kalian akan diajari tentang bagaimana cara menggunakan Cisco, bagaimana cara menggunakan mikrotik untuk setting WiFi, seperti itu. Apa perbedaan pelajaran peminatan dengan pelajaran jenis lainnya? Pada pelajaran peminatan, kalian dituntut untuk bisa praktik secara langsung. Sekolah menyediakan sarana prasarananya, menyediakan fasilitas peralatannya. Nanti akan diajari oleh gurunya. Seperti itu. Di kelas 10 nanti ngapain aja? Yang pertama, kalian akan diajari belajar desain melalui mata pelajaran desain grafis. Yang kedua, belajar
merakit PC diajarkan melalui komputer jaringan dasar. Yang ketiga, belajar pemrograman melalui mata pelajaran pemrograman dasar dan sistem komputer. Dan yang terakhir, studi ekskursi. Studi ekskursi ini dilakukan kondisional, jadi melihat kondisi saat itu. Di tahun 2018, jurusan TKJ melaksanakan kunjungan industri ke Yogyakarta, ke sebuah universitas yang menjadi server jaringan di Jogja. Tahun 2020, kita melaksanakan kunjungan industri ke Universitas Kanjuruhan Malang dan ke Jatim Park. Di tahun 2012, di tahun 2018, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan melaksanakan kunjungan industri ke Yogyakarta. Kenapa kok ke Jogja? Karena pada saat itu di sana ada sebuah kampus atau universitas yang merupakan server jaringan di daerah tersebut. Di tahun 2020 kita melaksanakan kunjungan industri ke Universitas Kanjuruhan Malang dan Jatim Park 3. Di tahun 2021 karena kondisinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan studi ekskursi, maka ditiadakan. Semoga untuk tahun kalian nanti, tahun depan, kondisi sudah berjalan normal kembali dan kita bisa melakukan kunjungan industri lagi. Nah, ini adalah foto kegiatan kakak kelas kalian ketika melaksanakan kunjungan industri. Next. Di kelas 11 nanti ngapain aja? Apakah sama dengan kelas 10? Tentunya tidak. Dari segi mata pelajarannya berbeda. Untuk pelajaran produktif, kalau di kelas 10 banyak belajar tentang dasar, di kelas 11 kalian akan diajarkan tentang pelajaran produktif khusus jaringan. Contohnya ada infrastruktur jaringan, ada mikrotik, Cisco, dan ada pelajaran wajib yaitu prakerin atau praktik kerja industri. Apa itu prakerin? Prakerin, PKL, magang, sama, artinya sama, hanya sebutannya saja yang berbeda. Kegiatan prakerin adalah kegiatan magang atau belajar di dunia usaha atau dunia industri secara langsung. Tujuannya untuk memberikan pengalaman siswa secara langsung agar bisa bersaing di dunia kerja. Kegiatan ini menjadi program wajib yang harus diikuti siswa-siswi SMK PGRI Duren, khususnya jurusan TKJ, dan wajib lulus supaya diakui menjadi tenaga profesional lulusan SMK. Berapa lama kegiatan praktek dilaksanakan? Selama 6 bulan. Untuk angkatan kalian akan dilaksanakan di bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2023. Tempatnya di mana, Bu, kalau prakerin? Beberapa tahun terakhir ini kita bekerja sama dengan 5 DUDI atau dunia usaha dunia industri. Yang pertama ada PT Telkom Indonesia. Di sana kakak kelas kalian yang sudah PKL di sana, pekerjaannya bertanggung jawab kepada jaringan, bisa memonitoring, membenahi kerusakan WiFi yang ada di pelanggan. Yang kedua, tempat kedua ada di PT JR Nusantara, sama seperti Telkom. Yang ketiga ada di PT Indovismart Surabaya. Yang keempat dan kelima, desktop komputer dan next komputer. Nah, di desktop komputer dan next komputer ini tempatnya basicnya
servis komputer. Jadi kalian di sana akan diajari gimana cara memperbaiki laptop atau komputer yang rusak, gimana cara menginstal software, cara menginstal Windows, seperti itu. Nah, untuk PKL ini atau prakerin, untuk PKL atau prakerin ini, penempatan dilakukan sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi, kita guru produktif akan melakukan penilaian kepada siswa selama pelajaran sehari-hari. Jika mereka dari situ, guru produktif bisa memetakan nanti si A ditaruh di tempat mana, si B ditaruh di tempat mana, si C ditaruh di tempat mana. Semuanya pasti kebagian untuk melakukan prakerin di luar sekolah. Nah, ini adalah foto kegiatan kakak kelas kalian ketika melaksanakan prakerin. Ada yang manjat-manjat, itu sedang masang wifi. Terus ada yang ke rumah pelanggan, memperbaiki error yang ada di rumah pelanggan. Ada yang sedang memperbaiki komputer atau part dari laptop. Next, di kelas 12 nanti ngapain aja? Nah, di kelas 12 ini kegiatan inti yaitu ada ujian satuan pendidikan dan uji kompetensi keahlian. Apa uji kompetensi keahlian itu? Uji kompetensi keahlian adalah ujian praktek kejuruan yang diselenggarakan untuk menguji keterampilan siswa di bidang keahlian teknik komputer dan jaringan. Nantinya, siswa akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Jadi, lulus dari SMK ini, kalian punya 2 bekal untuk melamar pekerjaan. Yang satu, sertifikat PKL, yang kedua, sertifikat uji kompetensi yang membuktikan bahwa kalian kompeten. Next, fasilitas apa aja yang ada di jurusan TKJ? Disediakan ruang kelas yang memiliki fasilitas proyektor. Yang kedua ada UPJ atau unit produksi jurusan. Ada lab jaringan, ada lab komputer untuk praktikum, ada wifi akses di special area, ada komputer yang bisa kalian gunakan, dan perlengkapan praktikum lainnya. Prospek kerja lulusan TKJ bisa menjadi teknisi komputer, bisa menjadi desainer, bisa menjadi teknisi jaringan, administrator server, web designer, data entry, pengusaha juga bisa, jadi pegawai negeri juga bisa, asalkan ada formasinya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK PGRI Turen, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Semoga siswa-siswi baru jurusan TKJ kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 ini bisa menjadi siswa yang berprestasi, berakhlak mulia, dan sukses ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK PGRI Turen pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling dan sekaligus bursa kerja khusus di SMK PGRI Turen. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Iin Nuroniah, bisa dipanggil Bu Iin. Di sini saya selaku guru bimbingan dan konseling sekaligus koordinator bursa kerja khusus. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi
kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 di SMK PGRI Turen. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling serta bursa kerja khusus. Nah, di sini apa sih bimbingan dan konseling itu? Mungkin di SMP atau MTS dulu sudah ada atau sudah mengenal yang namanya bimbingan dan konseling. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu di sini kenapa atau mengapa Anda sekolah atau memilih sekolah di SMK. Nah, pastinya dari kalian semua sudah punya gambaran atau punya cita-cita ketika setelah lulus nantinya kepingin langsung bekerja. Nah, tapi di sini perlu kami jelaskan bahwa di SMK itu nantinya bisa atau dapat memilih beberapa pilihan setelah lulus. Misalkan mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah, bisa. Kemudian bekerja setelah lulus sangat bisa karena memang di sini Anda nanti dicetak atau dididik sesuai dengan kompetensi yang bisa digunakan atau digunakan ketika Anda lulus sehingga Anda siap bekerja. Dan yang terakhir, Anda bisa memilih menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Oke. Nah, di sini kan Anda selaku atau sebagai siswa baru nih. Jadi pastinya ada banyak hal yang baru yang Anda temui ketika menjadi siswa kelas 10 di SMK. Apa saja yang baru yang Anda temui? Nah, misalkan sekolah baru, pastinya dari gedungnya, sarana dan prasarananya itu pasti baru dan mungkin belum ada di sekolah yang terdahulu. Kemudian jurusan baru, teman-teman baru, Bapak Ibu guru yang baru, kebiasaan baru baik dalam belajar, dalam keseharian, apalagi di situasi pandemi ini pasti banyak yang berubah dan menjadi kebiasaan baru yang harus kita lakukan dan kita siapkan. Dan yang terakhir adalah lingkungan baru. Nah, di sini pasti akan muncul masalah atau muncul problem dari anak-anak sekalian ketika menemui hal-hal baru yang baru Anda temui. Oke, nah mungkin dari situ nanti akan penting sekali peranan BK untuk membantu Anda mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, sebelum itu di sini banyak sih yang masih beranggapan bahwa BK itu adalah polisi sekolah karena biasanya yang bermasalah ditaruh di BK atau yang memiliki masalah apapun langsung diarahkan ke BK. Kemudian juga ada yang memikirkan atau berpikir bahwa BK itu adalah tatib, petugas tata tertib yang bagian menghukum, memberikan poin kepada siswa yang bermasalah terkait kedisiplinan. Kemudian BK itu tempat pengadilan. Nah, kira-kira benar nggak sih BK itu seperti yang dibayangkan kebanyakan orang? Nah, kita bahas yuk di sini. Oke, bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah upaya pemberian bantuan kepada konseli, dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik yang mengalami masalah, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Jadi bagi kalian nanti yang memiliki masalah, misalkan kesulitan belajar, bagaimana sih cara belajar yang efektif di SMK? Nah, menyesuaikan diri di lingkungan baru, atau nanti ketika Anda pengen sekali ketika lulus langsung bisa bekerja. Nah, ini nanti adalah tugas dari bimbingan konseling dalam rangka membantu Anda untuk bisa mencapai cita-cita. Oke, nah tujuannya apa? Nah, tujuan BK adalah memfasilitasi perkembangan optimal peserta didik agar dapat mencapai tujuan atau cita-citanya yang mencakup aspek pribadi, sosial, akademik atau belajar, dan karirnya. Jadi, kami di sini bertugas untuk membantu, memfasilitasi perkembangan kalian supaya bisa mencapai tujuan hidup atau cita-cita bisa tercapai. Oke, untuk fungsi BK supaya tahu saja ya. Jadi di sini
fungsinya untuk pemahaman. Nah, jadi nanti kita berfungsi untuk membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Misalkan potensi yang ada di dirinya, apa sih kemampuan saya, apa sih bakat saya, dan sesuaikan dengan kompetensi yang sekarang saya pelajari. Kemudian membantu memahami lingkungan sekitarnya. Nah, baik lingkungan di sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian juga lingkungan ketika nanti Anda akan bekerja. Kemudian, fungsinya yaitu mencegah masalah, timbulnya masalah atau preventif. Jadi, berusaha membantu siswa supaya tidak sampai mengalami masalah. Misalnya, masalah remaja, jangan sampai terjerat narkoba, free sex. Nah, seperti itu. Jadi, kita berupaya untuk membantu siswa dalam mencegah masalah. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan masalah. Nah, di sini ketika ada siswa yang sudah mengalami masalah, nah tugas BK adalah fungsi BK adalah mengentaskan. Dalam hal ini membantu memberikan atau mencarikan alternatif solusi yang sekiranya bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, jadi kami bukan mengarahkan, tapi kita membantu untuk mencari solusinya. Jadi solusi itu diputuskan secara bersama-sama. Oke, yang keempat adalah penempatan dan penyaluran. Nah, salah satunya nanti berhubungan dengan BKK atau Bursa Kerja Khusus yang nantinya bisa menempatkan atau menyalurkan siswa ke dunia kerja. Oke, yang kelima, pengembangan diri konseli. Jadi di sini nanti kita bantu bagaimana sih siswa ini bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Misalkan kita arahkan ke kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin organisasi yang bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi siswa tersebut. Nah, langsung kita akan membahas terkait bursa kerja khusus yang ada di SMK PGRI Duren atau biasa disebut BKK. Nah, BKK itu apa sih? BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan, baik negeri dan swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran kerja, dan penempatan tenaga kerja, dan merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi di sini secara rinci atau secara gampangnya, skema kerja BKK itu terdiri dari 3 komponen, yakni BKK itu sendiri yang berdiri di SMK, kemudian dunia usaha atau dunia industri yang bisa disebut DUDI, yang ketiga adalah Dinas Tenaga Kerja. Jadi 3 komponen ini antara SMK, dunia kerja, dan Dinas Tenaga Kerja harus saling bersinergi sehingga bisa mencapai tujuan ketika SMK bisa menyalurkan lulusannya ke dunia industri atau dunia kerja di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Jadi di sini tidak ada pekerjaan yang ilegal, artinya Anda bekerja tidak sesuai aturan atau nantinya akan merugikan siswa itu sendiri. Oke, nah karena Anda kelas 10, pastinya nanti supaya punya gambaran ketika nanti akan lulus dan gambaran apa sih yang harus saya siapkan ketika saya nanti pendidikan di SMK sekaligus persiapan saya menghadapi dunia kerja. Nah, sebelum itu Anda harus tahu jenis-jenis industri yang ada di lapangan atau jenis industri yang ada di masyarakat. Terdiri dari 3 jenis industri. Yang pertama adalah industri padat teknologi, yang kedua industri padat karya, dan 3 industri jasa. Oke, untuk jenis industri padat teknologi ini syaratnya yang pertama adalah seseorang atau calon pekerja itu diambil dari jurusan yang sesuai kebutuhan. Artinya jurusan itu mempengaruhi jenis pekerjaan yang akan dimasuki. Ya, kemudian dibutuhkan disiplin yang tinggi karena jelas di sini yang namanya industri padat teknologi itu lebih cenderung kepada teknologi mutakhir atau teknologi canggih. Jadi tidak bisa sembarangan atau tidak bisa seenaknya dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Kemudian persaingan sangat ketat karena memang di sini yang diambil sangat sedikit. Jadi jumlah manusia dengan jumlah
mesin atau teknologi yang ada itu sangat kecil jumlahnya. Jadi manusianya sedikit, teknologinya banyak. Jadi di sini memang persaingannya sangat ketat. Nah, karena persaingan sangat ketat, di sini jelas untuk gaji sangat tinggi. Jadi di atas UMK atau upah minimum kota atau kabupaten. Nah, ini contohnya. Misalkan di industri, nah, komputerisasi, listrik, kemudian pemesinan. Jadi di situ memang dibutuhkan orang-orang yang profesional, baik dari skill atau kemampuan maupun dari sikapnya. Nah, jadi nanti Anda kalau misalnya kepingin bekerja di industri teknologi, pada teknologi, lah inilah syarat yang harus Anda siapkan. Nah, kemudian yang kedua, jenis industri padat karya. Nah, di sini syarat tidak mutlak. Maksudnya untuk jurusan itu tidak berpengaruh. Jadi misalkan tinggi badan itu tidak seperti di jurusan jenis industri pada teknologi. Kemudian dari usia itu juga tidak begitu berpengaruh. Jadi syarat di sini tidak mutlak seperti di industri padat teknologi. Kemudian yang kedua, calon pekerja itu harus mau belajar hal yang baru. Karena apa? Kalau di industri padat karya itu cenderung kepada pekerjaan yang sebelumnya belum pernah kita lakukan atau keterampilannya tidak diajarkan di sekolah. Nah, jadi nanti Anda kalau misalkan mau melamar di industri padat karya harus mau belajar hal yang baru karena memang tidak ada sebelumnya dan tidak diajarkan di sekolah. Kemudian persaingan cukup ketat karena di sini yang dibutuhkan adalah manusia terampil dan mau bekerja keras. Jelas nanti meskipun syarat tidak mutlak, cuman nanti dari hal-hal khusus misalkan kedisiplinan, kemudian ketekunan itu tetap diperhatikan. Nah, untuk gaji di sini rata-rata UMK atau upah minimum kota dan kabupaten. Jadi setiap kota atau kabupaten itu memiliki standar gaji yang berbeda-beda. Jadi nanti Anda harus tahu sebelum Anda melamar bagaimana sih sistem penggajiannya, apakah menggunakan UMK atau sistem borongan atau seperti apa. Jadi nanti ini sebagai wawasan di awal supaya Anda ketika nanti mau bekerja tidak sampai salah pilih. Nah, ini contohnya. Misalkan di industri tekstil, menjahit misalkan atau garment. Nah, ada juga yang industri makanan olahan atau industri UMKM, misalkan pengolahan makanan atau juga industri tembakau, pembuatan rokok. Nah, di sini jelas yang kita bisa lihat adalah industri padat karya itu adalah menggunakan atau membutuhkan sekian banyak tenaga manusia daripada mesin atau teknologinya. Karena memang cenderung dari teknologi ini masih manual atau teknologi belum secanggih di industri padat teknologi. Oke, untuk jenis industri yang ketiga adalah jenis industri jasa. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, penampilan menjadi syarat utama karena memang industri jasa itu berhubungan langsung kepada customer atau kepada pelanggan. Nah, jadi nanti yang menjadi penilaian pertama ketika Anda mau melamar kerja adalah penampilan atau disebut good looking. Misalkan tinggi badannya harus 160 bagi laki-laki, 155 bagi perempuan. Dan ini memang menjadi salah satu syarat supaya di industri jasa ini memang supaya laku begitu ya. Jadi penampilan menjadi syarat utama. Kemudian jurusan tidak berpengaruh. Jadi siapapun dari jurusan apapun boleh mendaftar atau melamar. Karena memang nanti yang dibutuhkan selain penampilan juga pastinya harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, biasanya yang pintar ngomong nih atau yang pintar berkomunikasi lah. Di sinilah tempat yang saya rasa tepat ketika Anda mau melamar di sini. Nah, untuk gaji rata-rata UMK. Contohnya apa saja? Nah, ini misalkan pramuniaga di minimarket atau supermarket. Ada juga yang menjadi pramugari, pramugara yang bekerja di industri transportasi. Ada juga Gojek. Nah, sekarang ini Gojek yang menjadi salah satu tren pekerjaan yang mulai muncul saat ini. Jadi banyak yang beralih dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, misal karyawan menjadi driver Gojek, ya. Kemudian yang terakhir adalah kasir atau teller bank. Jadi teller bank pun salah satu
jurusan atau pekerjaan yang berhubungan dengan jasa. Jadi penampilan sangat diperhatikan. Kemudian dari attitude atau sikap pelayanan kepada pelanggan gitu. Jadi beberapa hal yang menjadi wawasan Anda sebelum bekerja itu nanti bisa dijadikan acuan, bisa dipelajari mulai dari sekarang. Nah, kira-kira sekarang apa sih karakter dalam bekerja yang dibutuhkan seseorang sebelum memasuki dunia kerja? Nah, di sini ada beberapa hal yang pastinya sebenarnya sudah ada pada diri kita, tapi mungkin masih belum maksimal ya. Yang pertama, jujur. Nah, karakter kejujuran ini yang menjadi tolak ukur pertama. Seseorang bisa diterima kerja dan juga nantinya seseorang itu akan awet dalam suatu pekerjaan apabila dia itu jujur. Nah, kemudian kerja keras. Nah, tidak hanya jujur, tapi seseorang itu atau perusahaan itu suka dengan karyawan yang suka bekerja keras. Nah, jadi tidak gampang putus asa ketika mendapatkan job yang banyak dengan target waktu yang minimal, lah itu biasanya perusahaan akan senang dengan orang-orang yang suka bekerja keras. Yang ketiga adalah karakter ramah. Jadi seseorang itu tidak hanya bekerja melulu dengan mesin atau dengan alat, tapi ketika berhubungan dengan karyawan yang lain, dengan atasan ataupun dengan rekan sejawat itu dibutuhkan sikap ramah supaya nanti ketika bekerja tidak ada hambatan dalam komunikasi. Yang keempat adalah disiplin. Nah, di sini disiplin dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kedisiplinan itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi apalagi sekarang nih, dalam masa pandemi, nantinya kita mungkin lebih banyak pembelajaran daring di sini, jadi kedisiplinan mungkin akan sulit ketika kita tidak ada paksaan. Nah, jadi di sini harus kita paksa diri kita sendiri supaya bisa disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin belajar, dan disiplin apapun. Jadi pembiasaan ini harus kita latih dari sekarang karena kedisiplinan itu tidak bisa instan. Ya, jadi harus dimulai sejak dini dari kita sendiri dan dari rumah. Oke, yang berikutnya adalah percaya diri. Nah, kenapa karakter dalam bekerja itu harus seseorang yang percaya diri? Karena memang seseorang akan tahu potensi apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia miliki, mungkin kelemahan apa yang dia miliki. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan baik dalam bekerja maupun masyarakat. Jadi dia tidak ragu lagi apa sih kemampuan saya supaya bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, biasanya orang kalau bekerja itu akan bisa dilihat dari tanggung jawabnya ketika nanti training. Nah, nanti sebelum menjadi karyawan tetap atau karyawan kontrak, sebelumnya ada training. Di sinilah karakter itu akan diseleksi oleh perusahaan. Jadi karakter-karakter dasar ini setidaknya harus kita miliki mulai dari sekarang atau kita tanamkan dari kepada diri kita sendiri mulai sekarang supaya nanti ketika kita dalam waktunya lulus kita sudah siap bekerja. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, siapkan diri dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, jelas nantinya dalam bekerja itu kita tidak hanya membutuhkan ijazah, tidak membutuhkan KTP dan syarat-syarat itu, tapi juga kondisi badan yang prima, kondisi badan yang sehat dan bugar. Supaya nanti perusahaan itu mau menerima kita dengan kita kondisinya sehat, jadi siap bekerja. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan mata. Nah, apalagi era teknologi digital seperti ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Nah, jadi gadget ini salah satu hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mata kita. Jadi bijaklah dalam menggunakan gadget yang kita miliki supaya apa yang kita butuhkan bisa terpenuhi dan kesehatan mata pun tetap bisa kita jaga. Yang ketiga, ini tolong dipastikan bahwa dalam diri kita tidak ada tato ataupun tindik bagi yang laki-laki. Jadi disinilah hal pertama yang menjadi syarat ketika nanti Anda sebelum menjadi seorang karyawan itu bisa dilihat dari selain kesehatan fisik juga akan dilihat adakah bekas tato ataupun tindik yang ada dalam badan kita. Jadi tolong dipastikan jangan sampai ada tindik ataupun
tato. Yang keempat, konsumsilah air mineral secara cukup. Nah, biasanya anak sekarang itu lebih suka ngopi daripada minum air mineral. Jadi disinilah nanti akan dilihat ketika ada cek kesehatan. Bagi siapa saja yang konsumsi air mineralnya kurang, nanti biasanya akan timbul gangguan kesehatan. Jadi mulai sekarang biasakan diri dengan sebanyak mungkin minum air mineral atau air putih supaya kondisi kita bisa tetap fit. Yang kelima adalah olahraga teratur. Nah, anak sekarang kan sukanya mager ya, malas gerak. Jadi usahakan olahraga ini tidak perlu olahraga yang berat, tapi olahraga yang teratur yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan tubuh kita. Jadi untuk tetap menjaga kebugaran, di sini perlu olahraga secara teratur. Yang keenam adalah istirahat yang cukup. Nah, selain makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan mata, olahraga, nah istirahat juga harus kita perhatikan. Jadi sehari semalam itu maksimal ada 6 atau sampai 8 jam kita harus beristirahat. Nah, jangan sampai kita terbiasa untuk begadang, misalkan ngegame, nongkrong atau apa begitu ya, melakukan kegiatan di malam hari, seharusnya yang digunakan untuk istirahat malah kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah beribadah dengan baik. Jadi semua hal yang sudah kita persiapkan, sudah kita lakukan tanpa kita imbangi dengan ibadah pastinya belum cukup. Nah, karena kita tidak bisa lepas dari pertolongan Yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita siapkan, kita harus akhiri dengan ibadah. Jadi apapun agama kita, bagaimanapun cara kita beribadah, ibadah itu harus kita lakukan dengan baik. Oke? Nah, ini ada satu pepatah. Jika Anda tak tahan lelahnya belajar, berarti Anda siap menahan pedihnya kebodohan. Nah, di sini sebagai motivasi kalian, sebelum nanti Anda memasuki dunia SMK, alangkah lebih baiknya mulai sekarang kita tata pikiran kita tata hati kita, bagaimana sih menjadi siswa yang baik. Dan nantinya pastinya kita akan menjadi siswa yang lulus dan berprestasi, serta nanti di goal akhirnya atau tujuan akhirnya kita bisa bekerja. Oke, mungkin sekian paparan dari saya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitamkan putihku, kau takkan gelap. Kami bangga sekolah di SMK PGRI Turen. SMK PGRI Turen pasti! Melatih siswa kreatif dan berbakat di bidang non-akademik dapat tersalurkan di berbagai ekstrakurikuler di SMK PGRI Turen. Antara lain, pencak silat, seni musik band, bola voli, tartil Al-Quran, albanjari, bola basket, karate, pramuka, dan PMR. Kejar mimpi